Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Zulaika dengan NIM 24111016087. Saya akan membahas hasil menganalisis studi kasus terkait hal ini. Kasus yang saya analisis adalah situasi di bidang pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Jakarta. Nah, berdasarkan analisis fungsi manajemen, permasalahan utama pengembangan organisasi di rumah sakit terkait dengan kurangnya panduan peran dan fungsi kepala bidang keperawatan adalah tidak adanya tool self-assessment, keterbatasan tenaga akibat pandemi, serta transisi peran karena perubahan struktur organisasi. Dalam aspek perencanaan, tidak ada pedoman jelas yang mengakibatkan kesulitan dalam menetapkan standar kinerja dan pengambilan keputusan. Kemudian dalam pengorganisasian, koordinasi antar unit masih belum optimal sehingga menyebabkan inefisiensi dalam distribusi sumber daya manusia. Selanjutnya, dalam pengarahan, kurangnya motivasi dan kepemimpinan efektif dari kepala bidang keperawatan dan berdampak pada rendahnya inisiatif, inovatif, dan semangat kerja staf. Sementara dalam fungsi pengendalian, tidak ada alat evaluasi formal ini yang menyebabkan sulit mengukur efektivitas manajemen keperawatan. Manajer perawat perlu menggunakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Lebih penting lagi, mereka harus diinformasikan tentang kebijakan kesehatan untuk memenuhi tuntutan lingkungan perawatan kesehatan yang berubah dengan cepat. Dengan memanfaatkan organisasi dan posisi profesional mereka, pemimpin perawat perlu membangun jaringan dan membuat ruang untuk merangsang partisipasi mereka dalam kebijakan. Selain itu, pada analisis peran entrepreneur dalam hal mengembangkan pelayanan keperawatan berpotensi ditingkatkan sehingga dapat mendukung kompleksitas pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, setelah menganalisis kasus tersebut, ada beberapa rekomendasi solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah rumah sakit perlu mengembangkan panduan resmi yang mendefinisikan peran kepala bidang keperawatan serta standar operasional prosedur yang harus diikuti. Selain itu, pelatihan kepemimpinan dan manajemen perlu ditingkatkan untuk memperkuat keterampilan manajerial. Struktur organisasi juga harus diperjelas dengan deskripsi tugas yang lebih rinci serta koordinasi lintas departemen yang lebih efektif. Juga perlu adanya sesi mentoring dan coaching bagi perawat dan budaya inovasi yang bisa mendorong pengembangan ide-ide baru yang bisa diterapkan dalam pelayanan keperawatan. Pengandalian juga dapat ditingkatkan dengan pengembangan tools self-assessment sebagai alat evaluasi kinerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan. Nah, dengan rekomendasi solusi ini diharapkan manajemen keperawatan dapat berjalan lebih efektif, tata kelola yang lebih baik, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanannya di Rumah Sakit Jakarta. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.